Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Islamologi akan menyampaikan materi tentang Rukun Islam. Selamat menyaksikan. Rukun Islam adalah pokok-pokok atau ajaran Islam yang wajib dilakukan. Nah, teman-teman, ada 5 rukun Islam. Yang pertama, membaca syahadat. Yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, teman-teman, mau tahu kelima makna rukun Islam ini? Saksikan video kami selanjutnya. Adapun rukun Islam yang pertama yaitu membaca syahadat. Membaca syahadat adalah tindakan awal yang dilakukan untuk menjadi seorang pemeluk agama Islam. Syahadat berarti pengakuan dan kesaksian. Seorang muslim harus membaca 2 syahadat yang disebut syahadatin, yang artinya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah syahadat yang menyatakan kesaksian dan kemampuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti orang dikatakan berdosa ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu syahadat rasul. Syahadat rasul adalah syahadat yang menyatakan kesaksian dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu mengerjakan salat. Sebenarnya salat adalah arti kata doa. Salat adalah ibadah wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa-doa. Jadi dalam sehari ada waktu 5 kali salat dengan 17 rakaat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim, yaitu salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, lalu kemudian ada salat maghrib 3 rakaat dan juga salat isya 4 rakaat. Nah, selain dapat menjaga kesehatan melalui gerakan-gerakannya, salat juga adalah media komunikasi bagi umat muslim dengan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam poin yang ketiga yaitu membayar zakat. Nah, teman-teman, membayar zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh musaki, yaitu pemberi zakat wajib, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu musahib. Nah, teman-teman, biasanya penerima zakat meliputi fakir miskin, yatim piatu, dan janda. Nah, teman-teman, dengan berzakat seorang muslim telah membersihkan hartanya dari bagian yang bukan haknya. Selain itu, melalui zakat kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, orang yang mampu wajib membayar zakat. Di sini ada 2 macam zakat yang dapat diberikan, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan sesuai penghasilan yang diperoleh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang puasa pada bulan Ramadan yang nomor 4, yaitu istilah kegiatan puasa tentu tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Yuk kita simak, yaitu yang pertama, puasa adalah perbuatan menahan diri dari haus dan kelaparan, yang dimana dari segala hal yang dapat membatalkannya mulai dari tablik hingga fajar. Walaupun kelaparan dan kehausan, ada beberapa orang yang tidak merasa rugi karena berpuasa punya banyak manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, melatih kesabaran, dan yang ketiga, menembulkan rasa kasih sayang antara sesama, dan yang terakhir, menyehatkan tubuh. Nah, teman-teman, selanjutnya ada rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang dilakukan dengan mengerjakan amalan haji seperti ifram, tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah. Jadi pada bulan suci di Baitullah. Jadi haji ini dilaksanakan sekitar 40 hari.
kewajiban ibadah haji juga hanya berlaku sekali seumur hidup. Nah, teman-teman, meskipun ibadah haji ini termasuk dalam rukun Islam, tetapi ibadah haji hanya wajib dilakukan bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial. Tapi kalau belum memiliki kemampuan itu, kita tidak perlu takut karena dosa, atau kita merasa bahwa itu adalah dosa yang sangat besar karena kita tidak memenuhi ibadah haji tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hal tersebut atau memandang hal tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Menyenangkan bukan kita belajar bersama tentang 5 rukun Islam yang ada dalam agama Islam. Nah, jadi teman-teman, 5 rukun Islam ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu pribadi seorang muslim yang taat, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Syahadat mengajarkan kita untuk menegakkan iman, salat melatih kedisiplinan dan kedekatan dengan Allah, dan zakat menumbuhkan kepedulian sosial, puasa mengajarkan tentang pengendalian diri, dan haji menanamkan nilai keikhlasan serta persatuan. Nah, dengan mengamalkan kelima rukun Islam, dapat memiliki atau menjalani kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan penuh dengan berkah. Serta melalui nilai-nilai yang ada dalam kelima rukun Islam ini, kita juga dapat belajar banyak hal. So, hargai sesamamu dan mayoritas yang ada di sekitarmu. Shalom. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama-agama yang berada di lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.